Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel M. Hamka. Kali ini kita akan membahas elektabilitas Ganjar sulit naik. Akankah PDIP mencawapreskan Ganjar? Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo tampaknya sudah mulai memasuki tahap kebuntuan strategi dalam mendongkrak elektabilitasnya. Terbaru, rilis survei dari Denny JA menunjukkan angka elektabilitas Ganjar Pranowo cukup jauh tertinggal dari bakal capres Prabowo Subianto. Bahkan, jarak antara Prabowo dan Ganjar sudah menyentuh angka 10%. Angka yang cukup tinggi dan sulit bagi Ganjar Pranowo untuk mengejar ketertinggalannya, apalagi bila ingin mengungguli Prabowo Subianto dengan waktu atau masa pendaftaran yang semakin mendekat. Kondisi ini tentu akan membuat adanya perubahan strategi bagi Ganjar Pranowo dan PDIP. Tetapi ada hal yang lebih penting juga. Bisa saja kondisi ini akan membuka ruang bagi PDIP sebagai partai pengusung Ganjar untuk mengevaluasi kembali keputusan politiknya mengusung Ganjar Pranowo. Karena bila PDIP ingin mencetak hat-trick, baik itu memenangkan Pileg maupun Pilpres, maka PDIP harus mengkaji betul agar bisa memenangkan Pilpres yang akan datang. Setidaknya ada beberapa alasan atau faktor yang memungkinkan PDIP untuk mengevaluasi kembali sikap politiknya mengusung Ganjar Pranowo. Pertama, pamor Ganjar Pranowo yang sudah mulai meredup. Sulitnya menaikkan atau mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo ini, selain karena faktor image-nya sebagai petugas partai, juga karena sosok Ganjar sudah mulai kurang diminati oleh publik. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kebosanan publik atas setiap pencitraan yang ditampilkan oleh Ganjar. Selama ini Ganjar Pranowo selalu mencitrakan dirinya sebagai sosok Jokowi yang baru atau menduplikat gaya daripada Jokowi. Sementara publik sangat paham bahwa antara Ganjar Pranowo dan Jokowi sangatlah jauh berbeda. Jokowi dengan sosoknya yang sederhana dan abadanya tentu memiliki kesan tersendiri bagi para pendukungnya, termasuk bagi publik. Sementara Ganjar Pranowo sudah jauh-jauh hari bergerak atau mencuri star untuk mensosialisasikan dirinya sebagai capres. Bisa saja saat ini Ganjar Pranowo sudah mulai kehabisan energi atau strategi dalam mengelola untuk mencitrakan dirinya, sehingga tampilan Ganjar hari ini adalah tampilan pencitraan yang menonton. Apalagi beberapa bulan ke depan Ganjar Pranowo akan melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan ini akan makin membuat kondisi atau pamor daripada Ganjar Pranowo makin sulit untuk didongkrak. Karena apa? Tanpa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah tentu mengurangi panggung daripada Ganjar Pranowo untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga yang dialami oleh Anies Baswedan. Kedua, tidak didukung oleh Jokowi. Akhir-akhir ini publik semakin paham dan menyimpulkan bahwa memang kecenderungan Presiden Jokowi. Klaim pendukung Ganjar Pranowo yang selama ini mengatakan bahwa Jokowi mendukung Ganjar Pranowo setidaknya sudah termentahkan, baik itu dari statement maupun kode-kode yang selalu diberikan oleh Jokowi. Tidak hanya Jokowi, orang-orang terdekat Jokowi pun sudah mulai berani memberikan sinyal-sinyal atau isyarat-isyarat tentang sosok capres yang menjadi pilihan daripada Jokowi.
Beberapa waktu yang lalu Luhut Binsar Panjaitan juga menjelaskan tentang sosok capres yang akan didukung oleh Jokowi. Tentu sosok tersebut yang bisa memberikan kenyamanan kepada Jokowi dan juga Jokowi melihat orang-orang di sekeliling capres yang ia dukung nanti. Sehingga capres yang didukung Jokowi nanti tidak mudah atau tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Begitu juga dengan relawan-relawan Jokowi, salah satunya Projo yang selama ini menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan Prabowo Subianto. Meskipun Projo belum memberikan statement resmi terkait keputusan arah dukungannya, namun dengan sikap Jokowi yang melantik atau memberikan posisi Ketua Umum Projo sebagai menteri, setidaknya itu membenarkan apa sikap politik yang selama ini diambil oleh Projo, termasuk Projo yang menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, bukan dengan Ganjar Pranowo. Secara formalitas, Jokowi pasti akan memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo karena mereka berdua sama-sama kader PDIP. Namun, di akar rumput, para relawan dan pendukungnya lebih memberikan arah dukungannya kepada Prabowo Subianto. Ketiga, kurangnya dukungan elit PDIP. Jauh sebelum PDIP mengambil sikap resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, sebenarnya kondisi di internal PDIP sendiri sudah mengalami perpecahan, di mana kalangan para elit PDIP, terutama yang berada di Senayan, lebih cenderung mendukung Puan Maharani sebagai bakal Capres PDIP, bukan Ganjar Pranowo. Bahkan para elit PDIP ini pun juga membentuk sebuah wadah dalam menggerakkan dan mensosialisasikan Puan Maharani. Bahkan ketidaksolidan di internal PDIP ini makin terbuka di publik ketika Budiman Sujatmiko bertemu Prabowo Subianto, Effendi Simbolon yang mengundang Prabowo dalam acara dan juga memberikan statement maupun pujiannya. Dan terakhir, Utut Adianto juga memberikan pujian yang sama terkait sikap dan karakter Prabowo saat ini. Tentu pertemuan ataupun statement daripada elit PDIP ini tidak bisa kita pisahkan dari adanya sinyal-sinyal atau makna politik di balik sikap mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki penilaian tersendiri terkait sosok yang lebih tepat, lebih ideal untuk menjadi atau penerus daripada Jokowi ke depannya. Solidan daripada elit PDIP dalam mendukung Ganjar Pranowo ini menunjukkan bahwa memang benar adanya perbedaan sikap di internal PDIP terkait keputusan Megawati Soekarno Putri yang mengusung Ganjar Pranowo. Bila kemudian elit PDIP ini sendiri tidak kompak atau tidak solid dalam mendukung Ganjar Pranowo, tentu akan menjadi persoalan yang sangat besar, karena bagaimanapun mesin utama dalam pemenangan Ganjar Pranowo adalah PDIP. Bila PDIP saja tidak solid, bagaimana dengan partai-partai lainnya? Keempat, berefek pada suara partai. Pilpres 2024 tentu sangat berbeda dengan dua pilpres sebelumnya. Kemenangan PDIP, terutama dalam Pileg, tentu dipengaruhi oleh faktor Jokowi. Karena bagaimanapun pemilih atau pendukung Jokowi sudah bisa dipastikan mereka akan mendukung atau memilih PDIP. Namun untuk 2024, Ganjar Pranowo bukanlah Jokowi. Bahkan hasil survei menunjukkan bahwa meskipun PDIP sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo, namun faktanya banyak para pemilih PDIP justru tidak memilih atau mendukung Ganjar Pranowo. Mereka lebih memilih mendukung Prabowo Subianto. Ini menjadi warning bagi PDIP. Ternyata sikap politiknya yang mengusung Ganjar Pranowo belum selaras dengan keinginan di akar rumput. Hingga kemudian bisa saja pemilih PDIP ini bukan hanya tidak mendukung Ganjar Pranowo, tetapi mereka juga tidak memilih PDIP. Dan ini tentu akan merugikan secara elektoral bagi PDIP sendiri. Sementara para pendukung Ganjar Pranowo, baik itu relawan, sudah menyatakan bahwa mereka mendukung dan memilih Ganjar Pranowo, bukan mendukung dan memilih PDIP. Ini artinya tidak ada keuntungan elektoral yang didapat oleh PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo.
Karena bagaimana mungkin mereka yang mengusung Ganjar Pranowo, tetapi faktanya pendukung dan relawan Ganjar Pranowo tidak memilih atau mendukung PDIP. Alih-alih PDIP ingin berharap mendapatkan suara dari pendukung dan relawan Ganjar Pranowo, justru PDIP akan berpotensi ditinggal secara besar-besaran oleh pendukung atau pemilih PDIP itu sendiri. Dan bila ini terjadi tentu sangat merugikan bagi PDIP, karena mereka tidak hanya gagal dalam Pilpres, tetapi juga gagal dalam Pileg. Kondisi PDIP saat ini memang cukup dilematis. Keinginan mereka untuk menciptakan hat-trick baik itu Pileg maupun Pilpres tentu jauh dari harapan bila mereka belum mampu melihat atau membaca dinamika di arus bawah. Memilih mengusung Ganjar Pranowo, namun di sisi lain, pendukung dan relawan Ganjar Pranowo justru tidak memilih dan mendukung PDIP. Ini sebuah fakta atau realita yang mesti dihadapi oleh PDIP, dan keputusan mereka mengusung Ganjar Pranowo ternyata tidak memiliki efek elektoral bagi partai pengusungnya, yaitu PDIP. Di sisi lain, para pemilih PDIP berpotensi mengalihkan dukungan atau pilihannya ke partai lain. Dengan waktu yang makin mendekati pendaftaran dan kondisi elektabilitas Ganjar yang stagnan, maka bisa saja kemudian hari PDIP benar-benar akan membuka ruang untuk mengevaluasi kembali keputusannya mengusung Ganjar Pranowo. Dan bisa juga PDIP mengubah keputusannya, yaitu tetap memajukan kader PDIP dalam Pilpres 2024, yaitu Ganjar Pranowo, tetapi bukan sebagai bakal calon presiden, namun sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Bila nanti PDIP benar-benar mengevaluasi dan mengubah keputusan politiknya mencawapreskan Ganjar Pranowo, tentu keputusan PDIP ini memiliki harapan bahwa mereka tidak hanya bisa menang dalam Pileg nanti, tetapi juga bisa merasakan atau menjadi bagian dari kemenangan dalam Pilpres nanti. Dan ini juga menandakan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari kekuasaan yang akan datang. Demikian ulasan singkat ini, kita akan jumpa dalam ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.